silakan. Siapa kalian ini? Maksudnya apa ke sini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah memberikan kami waktu dan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan kami ini dari mahasiswa Stikes Nawawisma Jene. Kami semester 3 jurusan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Ya. Nama saya Nisa, dan di samping saya ini hadir Nirmala Sari Firwana. Ini udah sarinya itu warnanya. Firwana. Hardi. Andi. Dewi Ika. Saya Umar. Oke. Maksud dan tujuan kami ke sini untuk kan ada tugas apa hari mata kuliah surveillance untuk mewawancarai terkait masalah surveillance sama penyakit DBD. Ya, mata kuliah surveillance. Jadi mau wawancara tentang penyakit DBD. Oke. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu Saya kelahiran 83. Awas salah begitu kamu yang perhitungan itu. Berapa? Tidak mau itu wajar perjalanan tahun. Tingkat pendidikan terakhir S2. UGM Jakarta. S2 psikolog kesehatan, psikolog kesehatan di Jakarta. Tahu entomolog? Apa? Apa? Mulai SD? MSD. Lantas bercamat. Pelatihan apa? Kalau surveillance 1 kali surveillance-nya ya, tapi kalau program DBD-nya 4 kali. Dari 2011 kan di sini sampai sejak tahun. Anggaplah ini 5 kali atau 10 kali. Nah, surveillance-nya baru 1 kali, DBD-nya. Selama di Berapa kali apa gantian? Nah, 2011 saya di sini. 2011 pegang malaria, DBD, filaria, rabies, cacingan, dan pengendalian vektor. Sampai sekarang terus. Sampai sekarang. Oh, salah itu aku lagi tidak sama perhitunganku. Selama ini apakah
bagaimana dalam menggunakan komputer, pakai Word, Excel. Pakai Excel mahir. Mau diuji? Emang begitu bukan kan laptopnya? Apalagi Word, PPT, itu ya. Nah, itu. Kalau ini tentang definisi dan alurnya surveillance. Surveillance apa DBD? Surveillance secara keseluruhan? Pak Rahmat, sih dulu ya. Sih dulu ya. Ini mau balik sini. Alurnya surveillance. Menurut kau alurnya dari mana? Itu leh. Apa? Tulisan dia. Dia itu wawancara. Apa mau ditanyakan? Sebenarnya nggak tahu dia cuma nggak mau lagi sendiri mau jawab. Definisi dengan alur surveillance. Alur surveillance apa itu? Tapi surveillance kita tahu apa itu surveillance? Langsung kita nggak tahu dulu. Mata kuliah surveillance ternyata ini. Ya coba surveillance dulu itu apa? Nih, jangan sampai mau tahu, tanya kalurnya baru kita nggak tahu apa itu surveillance sendiri. Coba buka dulu. Apa itu surveillance coba? Supaya bisa dijelaskan dulu toh. Mulai dari pengambilan data itu coba secara sistematis. Itu berarti kalau kau tahu sudah definisi operasional, berarti kau sudah tahu alurnya. Oh, mulai dari mana kah? Coba googling dulu apa itu pengertian surveillance. Bagian dari pengumpulan Ya, mulai dari. Nah, kemana apa lagi? pengumpulan data, pengolahan Nah. analisa, terus diseminasi atau Nah. terus peningkatan perencanaan atau terus program yang dibutuhkan. Rekomendasi. Nah, itu. Ada di definisi Jadi surveillance Pak Rahmat kalau masuk DBD-nya saya. Jadi semua wawancara hari ini. Nah, Oh, kalau ada orang yang ditanya orang ya kan? tidak apa-apa. Ini kan di sini P2 itu semuanya disebutkan. Jadi proses surveillance itu mulai pengamatan yang sistematis yang dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, rekomendasi dan diseminasi. Nah itu, jadi tidak perlu mau tanya kalau paham itu. Nah, Yo, karena tak kenal ini maka tak sayang. Tanya lagi namanya siapa Bapak? dulu dari mana ya? iya Pak. Belum perkenalkan. Jadi kami perkenalkan Pak kami dari mahasiswa STS 9 Sana ini prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saat ini kami semester 3. Ambil penjurusan EPI. Belum Pak, nanti semester 5. Ya, katanya dua tahun dari ambil itu sudah dapat menuju ke sini. Oke nah, jadi di kedua ini banyak program di dalam ya. Ada surveillance, ada penyakit menular dan tidak menular. Jadi khusus surveillance saya ada Pak Umar itu dia penyakit berbasis zoonotik, penyakit yang sifatnya menular ya, disebabkan oleh binatang, apalagi anjing, semua itu yang dijelaskan tadi. Jadi kalau kami kerja saya di sini sebenarnya semua jenis penyakit menurut Permenkes 1501 itu ada di Permenkes ya, ada 24 jenis penyakit yang dapat menyebabkan ALD. Nah, kalau outbreak apa? Sama. Bahasa anunya itu bahasa mandatnya itu. Jadi bisa menyebabkan outbreak. Jadi termasuk penyakit PD3I, penyakit zoonotik, pencernaan, pernafasan, nah, itu semua, itu ya. Pokoknya cari nanti ya Pak, kan dijelaskan sama nanti dosen Pak, no? Jadi ada 24 jenis penyakit yang berpotensi KIB yang diatur dalam Permenkes 1501 ya. Jadi dasarnya kita bekerja di surveillance itu penyakit yang berpotensi wabah ya. Oke, nama saya Rahmat ya. Saya surveillance ini. Saya Lahiran berapa? kira-kira saya umur yang berapa? 38. Alhamdulillah. Saya sudah 40 ya sama dengan Pak Umar. Ya, saya sudah 40 ya. Sudah punya cucu ya.
Nah, terus apa lagi? Kalau 20 tahun kan ada tingkat pendidikan Pak. S2 epidemiologi. Nah, cocok dong. Kalau dia mau tanya tuh, bukan saya. Kita tahu ini dua yang ada di Sulbar itu entomolog provinsi dan Majene. Nah ini kok nggak rugi sebenarnya masuk di sini, kok dapat orangnya, tuh? Kok bertanya tentang nyamuk, tentang zoonotik itu dikuasai semua. Ya jadi kok nggak rugi deh, kok nggak dapat di tempat yang lain. Cuma provinsi ada satu orang, itu pun juniornya, tuh? Tuh, berapa itu informasinya lah? Cocok. Kalau saya itu sebenarnya dasarnya perawat, SPK, D3 perawat, S1 perawat, profesi nurse ya, S2 epidemiologi, gitu, ya. Nah, jadi S2 epi, ambil yang terakhirnya ya. Selama di surveillance Pak pertama kali ikut pelatihan. Pelatihan apa itu? Pelatihan surveillance Pak. Kalau pelatihan di atas dari 10 kali itu sudah pernah. Jadi tidak usah, karena kalau saya hitung semua itu mau aja ingat mulai dari saya masuk di surveillance ya sudah banyak kali nih. Ya. Dan dia pengajarnya. Pengajarnya pelatihan. Ada diadakan Pak. Apa? Yang pelatihan surveillance. Saya tidak ikut nih, saya ini membantu teman-teman. Dia pengajarnya. Ya. Nah, dia narasumbernya sekarang. Di Ramah Sulawesi sama bos. Barat. Nah, di mana-mana ada pelatihan surveillance, dia pengajarnya. Di Sulawesi Barat. Kita bergabung sama-sama toh, ya sama-sama. Di sini Pak berapa jabatan yang dicoba? Ya. Kami tidak ada jabatan di sini, kami pengelola program. Ya. Kalau jabatan dalam apa ya, ikut muda ya. Kalau jabatan kesehatan ahli. Ya, saya sekarang kan Epidkes muda, epidemiologi kesehatan muda, golongan 3D. Ada jabatan. Tidak ada. Seksi kepala bidang bukan. Kalau jabatan itu kan kami. Kalau jabatan struktural. Fungsional, jabatan fungsional. Epidemiologi Kami kesehatan, jabatan ada fungsional. entomologi kesehatan. Entom muda juga ya. Kalau dengan jabatan muda itu bukan orang yang muda, nama jabatannya muda ya, tapi memang muda. Apa ini? Ya bisa, intinya bisa ya. Karena jangan sampai kalau kemahiran apa yang kita masuk dalam apa itu batasan mahir, jangan sampai kamu bisa bikin peta, bisa menggunakan tools, itu sementara sesuatu itu tools, sementara situ. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Pak melakukan analisis data berdasarkan orang, waktu, dan tempat? Intinya dulu ada data tuh, buatkan format sesuai dengan distribusi orang tempat dan waktu. Jadi kalau distribusi orang itu termasuk kalau orang apa? Iya, manusia. Apanya yang dilihat dari itu? Distribusi orang menurut penyakitnya. Apanya orangnya? Apanya itu yang dilihat? Jenis kelamin, toh? Apanya lagi? Jenis usianya itu menurut orang itu masuk. Distribusi kas menurut orang, tempat dan waktu. Jadi kalau orangnya tadi itu jenis kelamin, usianya dan lain-lain yang ada hubungannya dengan orang itu ya. Kalau tempat, nah, di mana wilayah kerjanya, di mana dia mendapatkan kasus itu. Umpamanya di desa A, desa B, desa C, atau kelurahan B, kelurahan C, atau di kabupaten A. Pokoknya dia berdasarkan tempat. Toh? Atau umpamanya di Kabupaten Majene, Kabupaten Polma, Kabupaten Mamuju. Nah, kalau di Kabupaten Polma mau di desa Kandung, di desa Mombi, pokoknya begitu ya. Berdasarkan lokasinya. Nah, intinya kalau berdasarkan tempat, tergantung dari yang diminta, apakah per kelurahan, per desanya ataupun per kabupaten. Terus waktu,
Saya jelaskan lagi waktu. Kapan? Apakah per minggu? Apakah per hari? Nah, apakah per bulan? Apakah per tahun? Nah, tergantung. Itu dikatakan distribusi menurut orang, tempat, dan waktu. Jadi buat toolsnya untuk mendapatkan data itu. So, formatnya, maksudnya tools itu format. Ukuran itu kan perhitungan tuh. Nah, apanya mau dilihat itu? Karena tidak ada data yang kita mau lihat. Kalau seperti kasus COVID itu case fatality rate namanya. Itu kalau kita ada di sini incidence rate, occurrence rate, fatality rate dengan angka. mungkin bisa dicontohkan lebih detail di sini rate-nya bagaimana. Nah, DBD-nya kasus DBD sekarang kita 205. Bukan saya Kabupaten Majene. 205 kasus, jumlah penduduknya 179 ya, 17904. 179 704. Ayo. 179 baca kami mau. Catat di kasusnya sekian. Sekarang insiden rate-nya jumlah kasus 200 berapa tadi itu jumlah kasus? Nah, per lagi jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Tuh, jumlah penduduknya tuh dikali 100.000. Berapa? Berapa sih? Ya itu. Mana ada semua kalkulator berapa? karena kau tanya insiden rate itu apa, jangan kau paham dulu. Jangan sampai kau cuma tanya saja kami padahal Anda tidak paham. Nah, itu yang tidak kami mau tuh, harus Anda paham. Satu 79 704. 179 704. 179. Jumlah penduduknya. Sosial FD. Tapi semangat kita bisa seperti Anda belajar. 100.000. Kalau insiden rate-nya DBD berapa dapatnya? Sudah 205 dibahagi jumlah penduduk kali 100.000. Kali 100.000. Baru kali itu banyak memang nih. Masa nalik 0,0? Apa? 114. Berapa? 114. Jadi insiden rate itu adalah jumlah kasus baru ya, jumlah kasus baru yang ada dalam suatu wilayah ya. No. Di depan laptop kau lihat saja masuk. Di depan laptop kau saja. Atau angkat di laptop di depan. Sekarang angkat di laptop di depan lihat saja. Sampaikan. Ya. Ayo, insiden rate-nya. Berapa saya tinggi? Apa dasarmu bilang tinggi? Bisa dikatakan tinggi Pak, karena ada perbandingan. Nah, berapa perbandingannya? Saya bilang Pak, belum saya bisa katakan tinggi sama kurang karena dulu saya lihat perbandingan. Kan ini baru satu Pak, baru 114 orang.
belum ada pertandingan. Ayo. Jadi sekarang Jadi sekarang targetnya untuk incident rate DPD adalah kurang dari 20 per 100.000. Kurang dari 20 per 100.000 penduduk itu dia apa namanya ini? Kurang bebas gaya aman. Ayo. Nah, 20 sampai 50 per 100.000 dia sedang waspada ya, ringan. Di atas 50 per 100.000 dia tinggi atau tinggi itu namanya, tinggi intensitasnya ya. Jadi sekarang kita berada di mana? Di aman? Di aman, sedang atau tinggi? Berapa tadi hasilnya? Berapa hasilnya tadi? 114. Jadi dia di atas 50 kita sedang tinggi Pak. Jadi tinggi begitu kita masuk KLB. Jadi majunya tahun ini kita KLB tinggi sekali. Sini mereka tinggi. Tahun ini kita KLB. Tahu tadi KLB itu? Adanya peningkatan kasus yang peningkatan kasus apa? Yang jadi itu incident rate ya, jadi perbandingan jumlah kasus barunya. Ini dari kasus baru tahun ini itu. Dari kemana itu? Sekarang prevalensinya prevalensi dia perbandingan jumlah kasus baru dan kasus lama. Prevalensinya dibilang enggak? Iya, kecuali dia punya kasus lama. Karena dia tidak sembuh. Dia langsung sembuh dia. Tidak, kecuali ada kasus yang lama yang tidak. Jadi semua penyakit itu tidak mesti harus ada prevalensinya loh. Prevalensi itu kalau tidak tinggi sembuh selalu dia akan mengalami. TBC berapa ya pengobatannya? 6 bulan. Ya ada kasus barunya, ada juga frekuensi tinggi. Oke? Karena jumlahnya kasus baru sama kasus lama kan jadi enggak. Nah, case fatality rate-nya apa itu? Bahasa Indonesianya? Case fatality rate. Apa? Fatality. Jumlah kasus kematian. Jumlah kasus kematian. Rumusnya adalah jumlah kasus meninggal dibagi seluruh jumlah kasus kali 100. Kita contohkan DPD jumlah kasus kematiannya tahun ini ada 3. Ada 2 dibagi berapa dari kasusnya? 205 jumlah kasus seluruh DPD. Nah, kali 100
Berapa? Berapa? 2 dibahagi 205 kali 100. Berapa sefernya? Berapa sefernya? 0,97. Persentase kasus sefernya tadi itu kasus kematian di DWD itu 0,9. Angka bebas jentik itu adalah angka yang diperoleh dari pemeriksaan jentik seluruh rumah, ya. Berapa targetnya? Berapa targetnya? Belum pernah ya? Angka bebas jentik itu targetnya 99%. 99%. Jadi jumlah rumah yang kan periksa jentik ini di rumah-rumah, so jumlah rumah yang tidak ada jentiknya bebas jentik, pergi periksa tidak ada jentiknya, so jumlah rumah yang tidak ditemukan jentik dibahagi jumlah seluruh rumah yang diperiksa jentiknya, jumlah seluruh rumah kali 100. Mau langsung anunya perhitungannya? Misalnya kita periksa rumah 100, masuk ke rumah periksa jentik 100. So, yang ditemukan jentik misalnya dari 100 rumah itu tuh ditemukan jentik 50. Atau ditemukan jentik 20. Berapa? Rumusnya tadi apa? Bagaimana rumusnya? Bacakan saya rumusnya. 20 bagi jumlah yang bebas jentik dibagi jumlah seluruh rumah yang dikunjungi. Yang 20 tadi apa? Jumlah yang bebas jentik, Pak. Yang ditemukan jentik itu 20. Iya. Jadi kalau yang bebas jentik berapa? Kalau 100 rumah diperiksa ditemukan 20 jentiknya, bebasnya berapa? Berarti yang 80 dibahagi 100. Tuh? Iya, Pak. Berarti 80 bagi 100 berapa? 80%. Targetnya berapa? 95. Masih kurang sekali. Kalau mau bebas DWD jentiknya harus di atas 95%. ABD-nya kita di Majenti masih kurang sekali, di bawah 95%. ABD-nya kita sekitar 70 sampai 80% Majenti. ABD-nya Majenti. Mau dianalisa, bebas jentiknya kurang, kasusnya juga naik. Tuh, karena apa penyebabnya DWD? Ya sudah lah kan itu. Saya kembali ke insiden tadi itu, kita paham itu 114 ya, apa itu 114 jumlah orang kah atau jumlah apa? Ya. Karena jangan sampai tadi ini pasti bingung karena ada juga itu 24 berapa 200 ya. 205 itu 205 itu apa? 114 itu apa? Coba dulu, ada yang bisa? Coba ada yang bisa bantu? Nah, supaya enggak, saya tidak uji kina, supaya kita paham apa itu angka, karena angka itu sangat bermakna ya. Tidak boleh sembarang mengartikan. Itu 200 berapa tadi? 205 itu apa? Terus itu 114 itu apa?
704. Untuk incidence rate itu rumusnya itu jumlah kasus dibagi jumlah penduduk dikali 100. Nah itu Hasilnya 114,0. itu apa? Incidence rate. Oke, kita kembali ke pengertian surveillance. Mulai dari apa? Nah, data itu kan sudah dikumpulkan tadi, ada jumlah kasus. Kemudian apa lagi? Nah, diolah, dirumus. Terus apa lagi? Nah, masuk interpretasi. Hasil dari 114 itu apa? Coba interpretasikan. Kan ada tadi konstanta tuh. Konstanta itu bisa 100, 100 ribu, 10 ribu bisa. Konstanta namanya. Jadi kita ambil 100 ribu tadi ya. Jadi itu 114 terhadap 100 ribu itu coba bisa diinterpretasi. Itu maksudnya tadi surveillance. Makanya gua antar kita ke situ. Nah, baru kita dapat itu 114. Oke, nah apa itu 114? Jangan sampai kita ditanya sama dosen kita dapat itu tadi sudah diolah nih. Nah, interpretasi nih, apa hasil dari olahan kita? Itu prosesnya. Jadi apa itu 114? Coba ada yang bicara. Maksudnya paham kita dulu toh. Kasih kita ilmunya, ilmu semuanya semua kita kasih. Tidak ada yang tahu? Ah, begini ya. Tadi itu konstanta kan 100 ribu, didapatkan insiden adalah 114. Jadi dalam 100 ribu penduduk didapatkan 114 kasus. Dalam 100 ribu penduduk toh? Oh, 100 ribu berarti ada 114 kasus. Jadi kalau umpamanya 100 berapa tadi itu jumlah penduduk tak? Lihat berapa kira-kira kalau dalam 170-an sekian? Tidak jauh-jauh dari situ karena sudah 100 ribu penduduk memang. Itu bahasanya. Itu tadi interpretasi, ya. Makanya gua ajak dimulai dulu data itu dikumpulkan, diolah, dianalisis, masuk interpretasi, hasil dari itu diinterpretasi. Oke, paham sampai situ nah? Begitu juga kesempatan rate. Tadi berapa persen? 0, dalam dia kan 100 ribu tadi ya. 100. Dalam 100 penduduk itu didapatkan satu orang yang meninggal, tidak mungkin ada orang 0,97. Itu dibulatkan ke 1. Kasusnya 205 tadi, dari 200 kasus itu ada satu meninggal, 0,9 gitu ya. Jadi ada 1 sampai 2 orang. 1 sampai 2 orang. Nah, itulah ilmu epidemiologi kita bisa memprediksi. Oh, kalau dalam 100 orang penduduk ada 0,97. Oh, berarti kita berarti ada 1 yang kematian. Tapi ini kan kasusnya 200. Berarti bisa jadi 1 sampai 2 orang yang meninggal dalam 200 kasus itu tadi interpretasinya. Jadi kalau lihat data, lihat itu konstantanya dibandingkan ke angka apa, berapa angkanya dibandingkan supaya bisa kita bicara. Oh, dalam per 1000 1 per 1000 penduduk, dalam 1000 penduduk 1000 penduduk ada satu gitu. Semua mahasiswa stikes 1000 orang ada satu ada satu yang meninggal begitu ya, maksudnya begitu. 1000 orang itu mahasiswa stikes satu jadi DD misalnya. Insiden kan kejadian. Gitu ya. Seluruh mahasiswa 1000 orang ada satu. Itu surveillance namanya deh, bukan cuma program. Itu surveillance itu dimiliki oleh semua program. Itu intinya ya, paham sampai di situ. Ada lebih cuma datang saja. Oke, apa tadi? Kalau teknis nanti dilanjut Pak Umar ya, kalau gede. Kalau surveillance saya dulu karena ada surveillance. Ada. Kenapa? Berapa? Ditanyakan berapa? Ya ada. Dan non fisik. Dari pusat ya. Dan non fisik. Masuk APBN itu. Dalam kurung APBN ya. Kalau APBN tidak ada. APBN pusat itu daerah tidak ada. Setelah diinterpretasi apakah disebarluaskan Pak? Itu didiseminasi terakhir. Itu
itu kita sudah interpretasi, hasilnya didapat, baru dipaparkan ke orang-orang, disampaikan ke orang-orang. Itu diseminasi namanya seperti tadi. Nah, dalam majelis dalam bentuk angka itu diseminasi, itu yang sudah disepakati. Nah, surveillance ada buletinnya. ada buletin yang kita setiap minggu dikirim. Jadi kalau nanti buletin ya nanti berurusan di belakang toh. Kalau mau dokumentasinya atau satu contoh buletin yang kami buat setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, bahkan setiap minggu kami buat. Itulah kerjaan kami di kantor. Kalau kuliah itu cuma keluar saja selesai. Enggak, kami bekerja. Sinyal. Ya apa lagi? Di dalam pengumpulan data ini sumber datanya dari mana saja? Laporan puskesmas, laporan masyarakat, gitu ya. Dan penanganan kasusnya melakukan tindakan Aktif dan pasif. Itu ada dua kegiatan di lapangan, aktif dan pasif. Ya. Biasanya kan didahului oleh kegiatan pasif dulu. Setelah ada kasus itu dilakukan aktif, melakukan screening, gitu ya. Tidak boleh satu pasti tidak boleh kita bilang cuma aktif. Enggak, belum tentu. Bisa jadi dia dimulai dari aktif, pasif dulu lah. Umpamanya kunjungan ke puskesmas kan orang berkunjung itu kita di tempat itu kan namanya pasif. Nah, didapatkan data sumber data itu, oh ada kasus kita lakukan pelacakan, itu aktif namanya, kita langsung turun. Oh begitu. Nah, itu dimulai dari kasus pasif. Gitu ya. Oke. Apakah tadi 2023 ada kasus ada lagi sebelum 2003. dari sebelumnya Pak dari 2023 Yang kan 2003 tahun ini ada. Sebelum dari 2003. dari 2023 apakah pernah Ada. KLB apa? DBD Iya. KLB 2016. apa tindakan yang dilakukan Sebentar langsung ke anu ya. Kalau masalah teknis, karena tidak sama semua tindakannya. Apalagi pelaporan di puskesmas identitas apakah benar salah satu kabupaten yang mendapat sertifikat lengkap dan tepat laporan adalah Cuman Majene. Nah, di Sulbar. Nanti saya kasih lagi buktinya. Mana buktinya Pak? Nanti saya kasih lagi. Ada harus kasih lagi. yang ini bentuk pelaporannya dengan Laporannya itu dalam bentuk laporan via chat itu via ya, via aplikasi SKDR. Ada juga laporan dalam bentuk ini dokumen. Itu kerja teman-teman puskesmas, bukan kerja saya, kerja teman-teman puskesmas. tadi Pak yang pasti analisis Mau apa? Mau tergantung. Kamu dalam dia itu penyajiannya apa? Artinya dia umpamanya data itu ditampilkan berdasarkan orang. Kalau orang itu cocoknya bagaimana? Terus dia tak divisualisasikan dengan lokasi, berarti dia harus membuat peta. Nah, kalau umpamanya dia cuma mau lihat kategori umur, itu bisa dalam bentuk tabel, tergantung situasinya. Berarti ada semua di setiap tadi itu variabel 3 menurut orang itu pada waktu itu beda-beda itu. Ada yang dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk peta, ada dalam bentuk kurva. Ya, gitu ya. Oke, sudah tidak ada kalau surveillance toh? Masuk teknis. Boleh mikir? Masih ada? Oh ya, sama Komar ya. Oke. Sudah nih? Apa lagi? SOP-nya DBD? SOP-nya di sini. Di sini atau di puskesmas ada? Di Ringkes? SOP-nya ada. Mobil.
Nanti saya kirimkan. Kalau buku satu pengen dari pribadi. Nih, buku pedoman jenis. Ya sebentar lagi potong atau potongnya. Nah, Ilustrasi kasus dulu Pak. Hah? Buku ilustrasi kasus. Buku register ini. Di sini saya tidak puskesmas ini catat nama-nama kasusnya. Registernya Dia akan cari ini ada formulir K, DBD, formulir itu sudah ada sama dengan formulir apa? formulir K, Kasus ya, kejadian ya sudah ada sama dalam sini registernya di koordinat. Jadi kalau ada kasus ini namanya nanti ada nama desanya, koordinatnya di mana. untuk formulir W1 itu Pak. Formulir satunya mana tadi? Nah ini seperti ini loh. Ada KLB, formulir tadi atau PKM DBD sudah ada Pak. tujuannya ini. Tujuannya kasus itu tujuan ini. Apa sana DP? Data perorangan, data jumlah kasus semuanya. Formulir Dasar perorangan pendidikan. di puskesmas itu maksudnya rincian perorangannya. Saya di sini cuma angka-angka saja itu dapat puskesmas. Misalnya puskesmas Lembang 10 kasus itu saya dapat namanya. Puskesmas ini nama-namanya. Untuk kartu identitas rumah dan Pak. Kartu identitasnya ini. Nanti akan ada pembahasan identiknya ini Januari, nama kakaknya siapa, hasilnya apa nanti. Nanti akan dijelaskan. Ini pembahasan identiknya. Iya. PDB pemantauan jentik berkala. Ya. Nanti akan ada di puskesmas ada, ya. Puskesmas ada. Nah ini data ADJ seperti itu pemantauan jentik dong. Pemantauan jentik semua. Nah ini toh. Ada di puskesmas ininya. Oke, ini pemantauan jentiknya sama ditarik. Untuk grafik kami Pak, penyajian grafik maaf pada kasus DBD Kenapa? ada Pak. Nanti saya share grafik-grafiknya ya. Nanti siapa grafik lagi ya? Nanti kirimkan itu grafik-grafiknya. Beserta jumlahnya juga Pak. Oke, jadi yang akan saya share itu grafik